Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas akuntansi A1 yang beranggotakan saya sendiri Firda Zahira dan teman-teman saya Abu Fadolin, Dwi Hermawan, Sukma Tirta, Dianti Latifah, dan Aurel Zalfa. Kelompok kami akan mempresentasikan materi jenis-jenis penganggaran sektor publik. Materi yang pertama yaitu perkembangan anggaran sektor publik. Melalui komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung mencerminkan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan, kita dapat mengetahui bahwa anggaran sektor publik telah digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi, dan anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik dapat pula digunakan sebagai alat pengendalian. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang sesuai dengan perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan utama dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik yang memiliki perbedaan mendasar, yaitu 1. Anggaran tradisional atau anggaran konvensional. 2. Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. Anggaran tradisional. Terdapat beberapa ciri utama dari pendekatan anggaran tradisional, yaitu cara penyesuaian anggaran yang didasarkan atas pendekatan incremental. Anggaran tradisional bersifat incremental, berarti hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya, dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Struktur anggaran ini didasarkan atas dasar sifat natural dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran. Cenderung sentralistis, bersifat spesifikasi tahunan menggunakan prinsip anggaran bruto. Anggaran tradisional juga memiliki kelemahan, yaitu hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besarnya pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya, berorientasi pada input daripada output, yang menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebajikan dan pilihan sumber daya atau memonitor kinerja. Sekat-sekat antara departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai, sehingga perluangan menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antara departemen. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal investasi. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anggaran publik dengan pendekatan NPM. Sejak pertengahan tahun 1980-an, telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokrasi, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Nah, bahkan sekedar perubahan kecil dan sederhana, perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah, terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan yang dinamakan dengan New Public Management atau NPM, yang berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma NPM tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah. Di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya atau cost cutting, dan kompetisi tender. Anggaran dengan pendekatan NPM
NPM adalah anggaran yang berorientasi pada kinerja yang terdiri atas planning, programming, dan budgeting system atau PBBS. Ada zero based budgeting atau ZBB, dan juga ada performance budgeting. Itu ada salah satu model pemerintahan di era NPM adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Kepler, yaitu pada tahun 1992 dalam Mardiasmo 2002 yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep reinventing government. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Kepler tersebut adalah yang pertama itu ada pemerintahan katalis, yaitu berfokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Yang kedua ada pemerintahan milik masyarakat, memperdayakan masyarakat daripada melayani. Selanjutnya yaitu pemerintah yang kompetitif, menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Yang keempat ada pemerintah yang digerakkan oleh misi, mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Yang kelima, ada pemerintah yang berorientasi hasil dan juga membiayai hasil, bukan masukan. Selanjutnya, ada pemerintah berorientasi pada pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan juga bukan birokrasi. Terus ada pemerintah wirausaha, mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. Selanjutnya ada pemerintah antisipasif. Pemerintah wirausaha tidak hanya mencoba untuk mencegah masalah, tetapi juga berupaya keras untuk mengantisipasi masa depan yang akan terjadi. Kemudian ada pemerintah desentralisasi, dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Yang terakhir ada pemerintah yang berorientasi pada mekanisme pasar, mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar dan bukan dengan mekanisme administratif. Perubahan pendekatan anggaran. Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya teknik anggaran kinerja atau performance budgeting, zero based budgeting, dan planning, programming, and budgeting system. Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Pertama, komprehensif. Kedua, terintegrasi atau komparatif. Ketiga, proses pengambilan keputusan yang rasional. 4, berjangka panjang. 5, spesifikasi tujuan dan perankingan prioritas. 6, analisis total cost dan benefit. 7, berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input. 8, adanya pengawasan kinerja. Di sini saya akan menjelaskan anggaran kinerja. Anggaran kinerja itu adalah pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan, serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat ukur mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan
pemasukan mereka dan cenderung boros. Zero Based Budgeting atau ZBB. Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep Zero Based Budgeting dapat menghilangkan inkrementalis dan line item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol atau zero base. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Proses implementasi ZBB. Yang pertama, identifikasi unit-unit keputusan, yaitu struktur organisasi pada dasarnya terdiri dari pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Zero Based Budgeting merupakan sistem anggaran yang berbasis pusat pertanggungjawaban sebagai dasar perencanaan dan pengendalian anggaran. Yang kedua, penentuan paket-paket keputusan. Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi atau fungsi yang dapat dievaluasi secara individual. Paket keputusan dibuat oleh manajer pusat pertanggungjawaban dan harus menunjukkan secara detail estimasi biaya dan pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk pencapaian tugas dan perolehan manfaat. Terdapat dua jenis paket keputusan, yaitu yang pertama, paket keputusan mutually eksklusif. Yang kedua, paket keputusan inkremental. Yang ketiga, meranking dan mengevaluasi paket keputusan. Keunggulan ZBB. Yang pertama, jika ZBB dilaksanakan dengan baik, maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien. Yang kedua, ZBB berfokus pada value for money. Yang ketiga, mempermudah untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer. Kelemahan ZBB yang pertama, prosesnya memakan waktu lama, terlalu teoritis dan tidak praktis. Yang kedua, ZBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek. Yang ketiga, implementasi ZBB membutuhkan teknologi yang maju. Yang keempat, masalah besar yang dihadapi ZBB adalah pada proses meranking dan mereview paket keputusan. Planning, Programming, dan Budgeting System atau PPBS. PPBS merupakan teknik pengangguran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. PPBS ini ditunjukkan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. PPBS juga mempunyai karakteristik, yaitu 1. Berfokus pada tujuan aktivitas untuk mencapai tujuan. PPBS berorientasi pada masa depan. 2. Pertimbangan semua biaya yang terjadi. 3. Dilakukan analisis secara sistematis atas berbagai alternatif dan program, yaitu identifikasi secara sistematis program untuk mencapai tujuan. Estimasi biaya total masing-masing alternatif program dan estimasi manfaat yang ingin diperoleh dari masing-masing alternatif program. Proses implementasi PPBS. 1. Menentukan tujuan umum organisasi dan untuk tujuan unit organisasi dengan jelas. 2. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost benefit dari masing-masing program. 4. Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil. 5. Alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi keunggulan PBBS dan kelemahan PBBS. Yang pertama, keunggulan PBBS antara lain: 1. Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. 2. Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. 3. Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program. Yang terakhir, lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar departemen. Selanjutnya yang kedua yaitu kelemahan PBBS. Yang pertama, PBBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi. Yang kedua, implementasi PBBS membutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga, PBBS sulit untuk diimplementasikan. Yang keempat, PBBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. Masalah utama penggunaan YDP dan PBBS. 1. Butuh rationality. Keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untuk melakukan aktivitas. 2. Kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif, terutama untuk mengukur output. 3. Masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik dan ekonomi. 4. Pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerja yang berat. 5. Kesulitan dalam menentukan tujuan dan perankingan program, terutama ketika terdapat pertentangan kepentingan.